Jika Tuhan benar-benar maha segalanya, mengapa ia harus berbisik lewat gua gelap, muncul di dalam mimpi? Mengapa pesan yang katanya dari Tuhan bisa memecah umat manusia? Apakah semua itu benar-benar wahyu, atau hanya gema dari pikiran manusia yang merasa dipilih? Di video ini, kita akan menyelami pertanyaan paling berani dan paling dalam. Apakah wahyu benar-benar ilahi, atau hanya bayangan yang diberi nama suci? Bersiaplah mempertanyakan apa yang selama ini dianggap sakral, karena kebenaran sejati tidak takut dipertanyakan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena perjalanan ke dalam kesadaran baru saja dimulai. Dalam banyak agama, wahyu adalah pesan langsung dari Tuhan kepada manusia, disampaikan lewat malaikat, nabi, mimpi, atau suara gaib yang diklaim tidak berasal dari pikiran manusia biasa. Tapi, disinilah mulai muncul pertanyaan. Jika Tuhan adalah maha segalanya, maha sempurna, maha mengetahui, maha hadir, dan melampaui ruang waktu, mengapa ia perlu berkomunikasi seperti manusia? Kalau Tuhan benar-benar meliputi segalanya, mengapa firman Nya harus menunggu seseorang tidur di gua atau merenung di padang pasir untuk kemudian diturunkan? Segala bentuk, termasuk ide tentang pesan dari Tuhan, adalah ilusi, sebuah produk persepsi dan bahasa yang muncul di dalam kesadaran. Dan kesadaran itu sendiri kosong. Kosong bukan berarti nihil, tapi tidak melekat pada bentuk apapun. Maka setiap wahyu, betapapun suci menurut manusia, tetap muncul dalam bentuk. Dan setiap bentuk selalu mengandung keterbatasan. Apakah mungkin sesuatu yang tak terbatas bisa diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa yang terbatas? Kalaupun bisa, bukankah semua manusia bisa mengaksesnya secara langsung, tanpa perantara? Apakah semua wahyu harus diimani? Dalam banyak sistem kepercayaan, wahyu diposisikan sebagai sumber kebenaran mutlak. Ia tidak boleh dipertanyakan. Bahkan dalam beberapa tradisi, hanya dengan percaya bahwa wahyu itu benar, seseorang bisa dianggap beriman dan mendapat keselamatan. Tapi pertanyaannya, apakah iman itu harus buta? Apakah kebenaran ilahi menuntut manusia untuk menutup akalnya? Jika sebuah wahyu benar-benar berasal dari Tuhan yang maha bijaksana, mengapa isinya kadang justru menjadi sumber konflik, pembenaran kekerasan, hingga diskriminasi terhadap mereka yang tidak seiman? Apakah cinta dan kedamaian Tuhan perlu dibela dengan pedang? Atau, apakah manusia yang merasa mewakili Tuhan justru menyelipkan ego dan kepentingannya sendiri dalam tafsir wahyu? Dalam sejarah, terlalu banyak darah ditumpahkan demi membela kebenaran yang katanya datang dari Tuhan. Padahal, apakah Tuhan membutuhkan pembelaan dari makhluknya? Di sini, kita bisa mulai melihat cacat logika yang halus, namun sangat menentukan. Jika wahyu adalah sesuatu yang mutlak dan universal, mengapa ia perlu diimani dengan ancaman? Mengapa keyakinan terhadap wahyu tidak lahir dari kesadaran yang jernih, melainkan dari warisan, ketakutan, dan loyalitas buta? Dan lebih jauh lagi, jika satu wahyu benar, apakah semua wahyu yang lain salah? Jika Tuhan yang sama memberikan wahyu berbeda kepada kelompok berbeda, lalu siapa yang paling benar? Mereka yang menggenggam wahyu terlalu erat sering lupa bahwa wahyu adalah jendela, bukan dinding. Ia seharusnya membuka kesadaran, bukan mengurungnya dalam klaim paling benar. Kesadaran murni tidak memerlukan kepercayaan. Ia hanya membutuhkan keheningan, pengamatan, dan pelepasan. Dalam keheningan itulah kita mulai melihat bahwa apapun yang bisa dipercaya, bisa juga disalahpahami. Apakah wahyu nyata atau hanya halusinasi? Pertanyaan ini menyakitkan bagi yang fanatik,
tapi penting bagi yang mencari. Bagaimana kita membedakan antara wahyu sejati dan halusinasi spiritual? Banyak orang mendengar suara, melihat cahaya, merasa dipilih, merasa dibisikkan oleh entitas suci. Tapi apakah semua itu benar datang dari Tuhan? Jika dua orang menerima wahyu yang saling bertentangan, mana yang benar? Dan jika kebenaran harus dibuktikan dengan kekuasaan, pedang, atau dogma, masihkah ia pantas disebut wahyu? Ataukah itu hanya cerminan ego spiritual yang terbungkus nama Tuhan? Sepanjang sejarah, wahyu sering menjadi dasar hukum, penaklukan, bahkan pembenaran pembunuhan massal. Semua atas nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan betul-betul kasih, mengapa wahyunya menimbulkan begitu banyak darah? Apakah kita sedang menyembah Tuhan, atau menyembah narasi tentang Tuhan yang diwariskan dari mereka yang berkuasa? Kita bisa bertanya dengan sederhana, apakah isi wahyu membuat manusia semakin cinta dan merangkul perbedaan? Ataukah justru menjadikannya merasa lebih suci dari yang lain, dan merasa pantas menghakimi? Wahyu yang sejati tidak pernah mengancam. Ia tidak berkata, kalau kamu tidak percaya ini, kamu akan dihukum selamanya. Karena yang bicara seperti itu bukanlah Tuhan, melainkan bayangan ego manusia yang ingin menguasai lewat rasa takut. Tuhan tidak butuh disembah. Kesadaran murni tidak butuh dipuja-puji. Ia hanya menunggu untuk disadari, tanpa syarat, tanpa ritual, tanpa fanatisme. Dan saat itu terjadi, kita akan tahu bahwa wahyu yang sesungguhnya bukan ayat, tapi kesadaran tak kata yang memeluk segala hal, tanpa pilih kasih. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat ini, jangan sekali-kali mempertanyakan wahyu Tuhan. Kalimat itu terdengar suci, tapi sering dipakai untuk membungkam akal sehat. Padahal, pertanyaan bukanlah bentuk kekufuran, justru diam membuta. Itulah yang mematikan kejujuran batin. Setiap pertanyaan yang muncul dari ruang keheningan, bukan dari ego, adalah pintu pembuka menuju kebijaksanaan sejati. Kita boleh menggugat wahyu. Kita boleh bertanya pada Tuhan. Karena Tuhan yang sejati tidak akan terluka oleh pencarian yang jujur. Dan kadang, hanya lewat kegugatan itulah kita bisa sampai pada kesadaran bahwa tidak ada pesan dari Tuhan yang lebih murni daripada kesadaran kita sendiri yang diam dan menyala. Wahyu bukanlah suara dari luar. Ia adalah kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Sunyi, tidak terdefinisikan, tidak bisa dijual. Ia tidak datang sebagai perintah, melainkan sebagai keheningan. Wahyu sejati bukan kata-kata dari langit, tapi keheningan dalam dirimu yang menyadari bahwa segalanya adalah pantulan dari sumber yang sama. Ketika semua bentuk dilepas, ketika identitas runtuh, ketika keyakinan tak lagi dikaitkan dengan ego atau rasa spesial, di sanalah suara sejati Tuhan muncul. Bukan untuk memerintah, tapi untuk menyatu. Mungkin kita tidak perlu lagi mencari wahyu dalam kitab, suara dari langit, atau sosok-sosok yang katanya dipilih Tuhan. Karena kebenaran paling dalam tidak datang sebagai teriakan. Ia datang sebagai bisikan yang sangat halus. Kadang hanya terasa sebagai air mata yang jatuh tanpa sebab, atau rasa hangat yang muncul saat kita menatap langit senja, dan tiba-tiba tahu, aku dan Tuhan bukan dua. Wahyu tidak pernah turun, karena ia tidak pernah pergi.